atas bagian dari almarhum mama gitu ya kak. Kak mungkin boleh lupa sedikit sebelum kepergian dari mama itu terjadi apa sih? Ya mungkin teman-teman udah pada tahu juga ya, minggu lalu, dari 2 minggu yang lalu memang kita sempat kesulitan cari oksigen dan karena memang saturasi mami itu cukup rendah dan akhirnya ada satu momen di mana mami kena serangan stroke. Nah saat kena serangan stroke itu langsung kita larikan ke rumah sakit karena yang biasa isolasi mandiri itu kan papaku dan mamaku aja. Ya, jadinya ya kita langsung lari ke rumah sakit dan memang tidak mudah untuk nyari rumah sakit kemarin. Kita cari-cari kemana-mana untuk dapetin rumah sakit IGD gitu yang bisa nerima. Memang kondisinya akhirnya kita baru ketemu di daerah Bintaro. Kemudian setelah CT scan paru-paru segala macam, memang kondisinya banyak flek di paru-paru mami gitu, dan memang dari rumah sakit yang kita datang itu nggak bisa memadai untuk perawatan insentifnya mami gitu. Jadi akhirnya malam hari jam 10 kita harus nyari ICU yang bisa nerima pasien COVID gitu. Karena memang nggak mudah, kita cari jam 1 malam baru akhirnya kita pindahkan mami ke ruang perawatan karena mami nggak mungkin kita malamkan di IGD. Nah, waktu besoknya hari Rabu 2 minggu lalu lah, itu akhirnya mami dimasukin ke ICU di daerah Kemayoran. Nah, di situ juga prosesnya lama, kita masukkan jam 7 malam, masuk ke kamar ICU itu jam 3 pagi. Puji Tuhan sih hari Jumat mami sempat saturasinya 100, bahkan sempat sadar full, cuma memang untuk komunikasi belum bisa. Nah, udah cuma hari Sabtu kita harus mendengar kabar yang kurang baik kalau ternyata mami harus pasang ventilator jam 3 pagi dan jam 6 pagi mami sudah koma. Ya, hari Minggu aku dan Manda kita beribadah, kemudian papaku juga beribadah di live streaming. Kemudian setelah ibadah itu ternyata mami keadaannya makin kritis dan dari pihak rumah sakit kabarin aku kalau mereka udah melakukan untuk yang detak jantung gitu. Kemudian ya udah saat aku menuju ke rumah sakit ternyata mami udah dipanggil Tuhan. Jadi kan ini banyak usaha, banyak saat positifnya kan maksudnya nggak mudah gitu ya kan. Maksudnya apa sih yang membuat kakak dan keluarga juga mengambil hikmah dari kepergian dari mama? Well, kita berusaha yang terbaik sih gitu. Kita udah berusaha semaksimal mungkin yang kita bisa untuk membuat mami bisa lebih baik lagi keadaannya. Cuma memang ini udah rencana Tuhan. Memang mami dipanggil secepat itu dan memang segala sesuatu yang terjadi kemarin itu memang sangat cepat dan ya kita sadar kalau misalnya hidup di dunia itu ya emang ya secepat itu gitu. Makanya aku dan keluargaku, aku, Manda, Dadi yang masih ditinggal di dunia ya masih harus move on juga, harus terus berjuang buat hidup, berjuang untuk melakukan segala sesuatu gitu, untuk bekerja segala macam. Ya makanya kita saling menguatkan lah sekarang, saling bersatu untuk terus memberikan yang terbaik. Sempat ada penyesalan mungkin Pak, ada yang disesali? Enggak sih, enggak. Puji Tuhan enggak, karena di hari-hari terakhirnya mami kita sama-sama berkumpul, kita sama-sama berdoa, kita bersyukur kalau misalnya keluarga kita masih ada satu kesatuan hati gitu untuk mukjizat mami gitu. Tapi memang ya Tuhan yang berkata yang kalau mami lebih disayang sama Tuhan, akhirnya mami yang dipanggil duluan. Maksudnya mengenali sosok, maksudnya ini kan kakak dari Amanda juga ya kan H+1 setelah itu pun langsung bekerja. Sebenarnya Amanda sendiri itu sosoknya seperti apa sih, sekuat itu kan? Manda ya sedih juga, aku tahu perasaan dia juga pasti sedih, aku pun juga sedih, papaku juga sedih. Kalau dibilang dia langsung kerja enggak sih, dia kerja kira-kira H+2, 3 lah gitu, baru kerja. Karena memang ya
pekerjaan dia, tuntutannya dia memang harus mengharuskan dia bekerja gitu. Kita mengerti sih, dan aku pun udah mulai ngerjain kerjaan aku tuh udah dari hari Selasa Rabu, cuma memang belum ke kantor kan, gitu, kebetulan masih WFH. Ya sampai saat ini sih kita bersyukur gitu, semuanya kuat, adik aku juga tough, papaku juga tough, aku bangga banget sama mereka karena mereka bisa ngadepin semuanya ini benar-benar dengan lapang dada, dengan ikhlas gitu. Ya nggak ada yang mau seperti ini ya gitu. Cuman ya aku percaya udah Tuhan yang atur, Tuhan yang buat semuanya indah ke depan nanti. Kita percaya juga akan banyak rencana Tuhan yang lebih luar biasa. Setelah mungkin pekerjaan mami kan biasanya yang mendampingi selalu mami ya untuk mamanya sendiri. Setelah ini mungkin ada nggak sih atau digantikan dengan kakaknya atau seperti apa? Basically beberapa tahun belakangan ini udah mami hand over semua kerjaan Manda, yang handle Manda segala macam itu ke aku. Gitu. Ya sebetulnya aku juga nggak tahu ya gitu, mungkin emang mami mempersiapkan aku untuk jadi penggantinya mami, atau mungkin memang ya mami mau anaknya yang satu lagi juga ikut campur gitu untuk urusan Manda gitu sih. Jadi ya udah aku udah bisa handle sih gitu, emang karena beberapa tahun belakangan ini udah aku yang handle.